Semangat pagi! Kembali lagi di Indonesia Power Weekly News. Beragam informasi dan berita pilihan kami sajikan setiap minggunya. Sekarang kita lagi di Fitness Center. Tidak lupa kita akan memberikan berita dari seluruh unit PLN Indonesia Power. Bersama saya Hari Kurniawan, ini dia kabar sepekan. In Power Weekly News, informasi akurat, sumber yang tepat. Kami hadirkan informasi pilihan. Di sebelah saya, di lingkungan PLN Kasih Bening Saguling Foundation, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senggani Jiwa dalam Tegukan Kopi, dalam Oma Anggrek. Inilah kabar sepekan. Oke kawan PLNIP, kenapa kita hari ini syuting di Fitness Center? Karena memang di tahun yang baru ini kita punya resolusi, yaitu di tahun yang baru, kebiasaan baru. Itu kebiasaan untuk menjaga kebugaran otot kita dengan latihan beban seperti ini di Fitness Center yang disediakan perusahaan. Kita masuk ke berita pertama. Menteri LHK kunjungi Mitra Binaan UPP Saguling, yaitu Bening Saguling Foundation. PLN Indonesia Power UBP Saguling dapat apresiasi langsung dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik yang mampir ke mitra binaannya yaitu Bening Saguling Foundation atau BSF. Selama ini PLN IP UBP Saguling bareng BSF udah aktif ngelola sampah eceng gondok dan memberdayakan masyarakat sekitar Waduk Saguling. Nah, di tangan BSF, si eceng gondok yang biasanya dianggap gulma malah disulap jadi barang keren nih. Mulai dari kerajinan sampai pupuk organik, dari masalah jadi solusi. Salut banget sama PLN IP dan BSF yang bisa ngajak masyarakat jadi lokal hero buat lingkungan, kata Pak Hanif. Dengan kolaborasi ini, Waduk Saguling gak cuma makin bersih, tapi juga terus jadi andalan PLTA buat energi terbarukan. Waduknya oke, lingkungannya makin asri. Berita kedua datang dari UPP Jeranjang yang melakukan pelatihan pencelupan benang warna alami dan dari UPP Baru yang memberikan bantuan bagi korban banjir di Kabupaten Baru. PLN Indonesia Power UBP Jeranjang gak cuma ngurusin listrik nih, tapi juga peduli banget sama budaya lokal. Baru-baru ini mereka ngadain pelatihan pencelupan benang pakai pewarna alami buat para pengrajin tenun di NTB. Pencelupan benang warna ini juga merupakan yang pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelatihan ini ngajarin teknik pakai bahan alami kayak daun sama limbah kayu buat mewarnai benang. Metode ini nggak cuma lebih ramah lingkungan, tapi juga bisa ngasilin warna yang unik. Cara ini juga bisa bantu naikin pendapatan pengrajin dan ngenalin budaya NTB ke level nasional bahkan internasional. PLN Indonesia Power benar-benar dukung warisan budaya lokal sambil ngajak masyarakat lebih ramah lingkungan. Banjir besar melanda Kabupaten Baru pada 21 Desember 2024. Menggenangi 7 kecamatan dengan lebih dari 11.000 rumah terdampak. Kondisi ini menyebabkan banyak warga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk pangan. Menanggapi situasi darurat tersebut, PT PLN Indonesia Power UBP Baru melalui program tanggap bencana segera bergerak untuk memberikan bantuan. Sebanyak 450 paket sembako disalurkan kepada korban banjir sebagai bagian dari upaya meringankan beban mereka. Bantuan ini juga diserahkan kepada warga yang terdampak langsung oleh banjir di beberapa lokasi. PT PLN Indonesia Power UBP Baru berkomitmen untuk terus mendukung pemulihan wilayah dan memberikan bantuan yang diperlukan kepada masyarakat dalam situasi darurat seperti ini di wilayah operasional mereka. Kawan PLNIP, sebelum kita masuk ke berita terakhir, sini-sini kita kasih tahu dulu bahwa di PLN Indonesia Power ada SSW, Sehat Segar Waras. Ayo teman-teman, kita ikut komunitas ini biar makin sehat dan bugar selama bekerja di PLN Indonesia Power. Kita masuk ke berita terakhir, dukung operasional kawasan industri hijau. PLN Indonesia Power kejar target untuk penurunan emisi karbon. PLN Indonesia Power dan PT Kawasan Industri Medan resmi kerja bareng buat mewujudkan kawasan industri yang ramah lingkungan. Lewat penanda tanganan MOU ini, keduanya bakal melakukan studi bareng soal Green Industrial Cluster. Studi ini nggak main-main loh, mulai dari analisis energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, sampai teknologi hijau bakal dikulik abis.
Targetnya bukan cuma bikin kawasan industri yang keren, tapi juga ramah lingkungan dan bermanfaat buat masyarakat sekitar. Kolaborasi ini bakal bantu wujudkan kawasan industri modern dan berkelanjutan. Dengan langkah ini, Indonesia selangkah lebih dekat ke masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Kawan PLNIP, kita sudah menyaksikan berita dari unit-unit PLN Indonesia Power. Kita mau ngingetin, jangan lupa like, follow, and subscribe seluruh sosial media dari PLN Indonesia Power biar kamu nggak ketinggalan seluruh update dari PLN Indonesia Power. Jangan lupa, tahun baru, kebiasaan baru, hidup sehat nomor 1. Saya Hari Kurniawan, sampai jumpa, salam energi optik. Inilah kabar sepekan.